Berjumpa kembali dengan saya Frater Kehi, dan hari ini saya akan mengundang dua teman untuk bercerita tentang, berdiskusi tentang Injil hari ini. Yang pertama, ya lagi. Yang kedua, nambah lagi. Tapi ya sudahlah, oke. Nggak apa-apa. Nah, hari ini kita bercerita soal Injil, percakapan Yesus dengan Nikodemus soal kelahiran baru. Nah, saya mau bertanya kepada dua frater ini, kembaran saya, untuk Injil hari ini. Nah, saya persilahkan yang pertama kepada yang baju hitam dulu lah. Frater, silakan baju hitam. Teman-teman, saya bisa jelaskan seperti ini. Dalam pemahaman lama, bahwa pemahaman tentang manusia adalah tubuh itu mortal dan jiwa itu immortal. Nah, artinya apa? Pemahaman-pemahaman lama seperti ini mau menjelaskan kepada kita bahwa tubuh itu tidak penting. Nah, jiwa yang penting, itu pemahaman lama. Tetapi setelah kita masuk ke dalam pemahaman baru dunia modern, ini yang dikembangkan oleh Santo Thomas Aquinas, mengatakan bahwa setelah kita menerima Roh Kudus, kita memiliki bukan memiliki, tapi harus menyeimbangkan antara tubuh dan jiwa. Makanya filsafat kemanusiaan itu muncul setelah manusia memahami bagaimana bisa memanusiakan, terutama memanusiakan diri sendiri. Nah, ini yang sangat penting, teman-teman sekalian, bahwa dalam memanusiakan manusia itu sendiri, terutama kita sendiri, kita membutuhkan tuntunan roh. Tuhan memberikan roh melalui pembaptisan kepada kita adalah untuk menuntun kita. Untuk menuntun kita dalam arti menyeimbangkan bahwa tubuh itu ada saatnya kita mengentertainnya. Nah, jiwa juga ada saatnya kita mengentertainnya. Makanya ini harus seimbang. Kalau tidak seimbang, ini akan bahaya, akan bahaya. Maksudnya adalah bahwa hal-hal duniawi dan hal-hal surgawi itu harus imbang. Nah, saya kalau misalnya contoh saya sebagai frater menikmati hal-hal duniawi, ya olahraga, jalan-jalan, makan dan sebagainya, kita harus imbang. Tetapi jangan sampai hal-hal dunia itu membawa kita, menjatuhkan kita kepada kerakusan, ketamakan dan sebagainya. Itu yang harus kita hati-hati. Kita harus tahu batasnya, limitnya di mana. Nah, juga saat kita melakukan hal-hal spiritualitas untuk kesehatan jiwa kita, jangan juga terlalu berlebihan. Jangan terlalu berkekurangan, karena kalau kekurangan tidak ada yang kontrol badan. Nah, ini semua harus imbang. Itu yang paling penting yang mau saya sampaikan kepada teman-teman melalui dialog Nikodemus ini. Nah, karena Nikodemus dari sebagai kemanusiaannya, ya wajar-wajar saja dia misalnya bertanya atau berdialog dengan Tuhan. Toh, kalau kita berdialog dengan Tuhan tentang misalnya Nikodemus bertanya tadi soal bagaimana mungkin orang bisa dilahirkan kembali kalau dia sudah tua. Nah, itu akan ketidakpercayaan manusia dari pemikiran manusia. Ya, kita boleh bertanya apa-apa saja yang misalnya kita anggap tidak mungkin bagi manusia, kita bertanyakan kepada Tuhan. Mungkin Tuhan punya jawabannya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jadi jangan kita bertanya kepada yang lain, tapi bertanyakanlah kepada Tuhan. Karena segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah semua punya maksud. Tuhan pasti punya maksud untuk segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Itu, frater. Oke, terima kasih frater Kehi 2. Nah, saya persilahkan untuk frater Kehi 3 untuk memberikan penjelasan juga atau masukan juga untuk sharing juga untuk kepada teman-teman. Oke, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mau menjelaskan seperti ini. Nikodemus adalah orang Farisi, dan dia adalah pemuka agama Yahudi. Nah, pemuka agama Yahudi berarti adalah dalam kisah-kisah Injil bahwa mereka adalah penentang Yesus. Nah, tetapi ada kelompok-kelompok kecil di dalam pemuka agama Yahudi sendiri adalah mereka yang mengagumi Yesus seperti Nikodemus, dan mereka cukup banyak. Nah, Injil hari ini mau menyasar mereka itu pada saat itu. Nah, itu
tentang Nikodemus. Terus kelahiran kembali yang dipertanyakan oleh Nikodemus soal kelahiran. Itu adalah mau mengingatkan kita soal baptisan. Mau mengingatkan soal baptisan, bahwa Yesus mau menegaskan bahwa pembaptisan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah kelahiran dalam roh. Nah, kelahiran dalam roh maksudnya apa? Ini teman-teman sekalian. Maksudnya adalah kita diminta memperbaharui diri dari manusia lama menuju manusia baru. Ingat janji-janji baptis, kita diminta untuk menolak, diminta untuk menerima, diminta untuk percaya. Nah, itulah dia kepercayaan baru atau pemahaman baru kita tentang hidup, yaitu hidup di dalam Kristus. Itu yang sangat penting. Bagaimana hidup dalam Kristus? Yaitu hidup menuju kepada Allah itu sendiri, teman-teman. Nah, itu adalah yang paling penting di dalam kelahiran baru ini. Maka Yesus mengatakan bahwa kelahiran itu, jika engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak bisa hidup dalam kerajaan surga. Begitu, frater, penjelasannya. Nah, sekarang saya mau bertanya soal kesimpulan. Silakan frater yang hitam dulu dah untuk memberikan kesimpulan, terus lanjutkan ke yang selanjutnya ke frater yang putih. Kesimpulan. Oke, kesimpulan yang saya mau bisa berikan adalah segala sesuatu yang kita punyai di dunia ini, kebimbangan kita, segala sesuatu yang kita miliki adalah untuk menyeimbangkan antara kemanusiaan dan keilahian. Jadi tubuh dan jiwa kita harus diseimbangkan. Jadi roh itu harus mampu membantu kita. Kita harus mendengarkan roh itu supaya membantu kita untuk menyeimbangkan keduanya ini. Jadi di dunia ini, apapun yang kita punya, gunakanlah itu untuk kemuliaan diri kita, untuk menuju Allah. Nah, kalau misalnya kita menggunakan kemuliaan di dunia ini, menggunakan apa yang kita punya, tidak menuju Allah, itu adalah hal yang salah yang kita lakukan di dunia ini. Makanya apapun yang terjadi, apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya, harus menuju Allah, digunakan untuk menuju Allah. Begitu, frater. Terima kasih, frater. Nah, silahkan frater putih untuk memberikan kesimpulan atau pemahaman dari saya. Saya mau mengatakan bahwa seperti yang frater Kehi Hitam tadi sudah jelaskan soal bagaimana kita menjadi manusia. Nah, dialog kita manusia dengan Allah itu jangan khawatir. Secara spiritualitas, doa adalah dialog kita dengan Tuhan. Jadi doa itu bukan doa yang kita karang sendiri, tetapi doa yang jujur. Yaitu kalau kamu ragu-ragu, katakanlah ragu-ragu sama Tuhan. Kalau kita marah, katakanlah marah sama Tuhan. Kalau kita kesal, apapun perasaan-perasaan kita, ungkapkanlah kita dengan doa. Karena itulah jalan atau jembatan kita berkomunikasi atau berdialog. Nikodemus telah mengajarkan kepada kita pada hari ini. Semoga apa yang dilakukan Nikodemus juga kita lakukan, yang akhirnya adalah membuat kita percaya dengan kelahiran baru yang sudah kita terima melalui pembaptisan itu. Ya, Oke, terima kasih frater terima kasih telah hadir di studio Riak Sabda, dan juga teman-teman yang setengah setia untuk mengikuti renungan ini. Jika Anda merasa renungan-renungan kami bermanfaat, silahkan subscribe, like, and share kepada teman-teman seiman. Semoga iman kita semakin diteguhkan. Terima kasih frater-frater semuanya. Terima kasih ya, terima kasih. Oke, selamat berjumpa kembali. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya.